Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunar Cassandra Tania. Hari ini saya dengan rekan saya Violina Tejayanti akan membahas mengenai Community Relation and Corporate Social Responsibility. Dalam menjaga keberlangsungan suatu usaha, sebuah perusahaan sudah sewajarnya menerapkan strategi untuk berkontribusi secara aktif kepada masyarakat kota dan juga kepada negara. Strategi yang diterapkan ini tentunya dapat menciptakan masyarakat yang akan bersedia dalam mendukung perusahaan dalam berbagai bentuk. Misalnya, membeli barang ataupun jasa, perusahaan dipilih sebagai tempat bekerja ataupun berinvestasi. Perusahaan dengan masyarakat tidak ubahnya bagaikan hubungan antar manusia. Maka dari itu, perusahaan perlu menjalin dan mengelola hubungan baik dengan komunitas secara berkualitas. Apabila perusahaan menutup diri dari masyarakat atau lingkungan sekitar, maka risiko yang akan diterima perusahaan itu sendiri menjadi bahan pembicaraan. Permusuhan karena kurangnya pemahaman dari lingkungan terhadap perusahaan yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap citra dan reputasi suatu perusahaan. Lalu berikutnya kita masuk ke community relations. Menurut Iriantara, komunitas sebagai sekumpulan individu yang mendiami lokasi tertentu dan biasanya terkait dengan kepentingan yang sama, dan menurut Wenger, komunitas merupakan sekumpulan orang yang saling berbagi masalah, perhatian, atau kegemaran terhadap suatu topik dan memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka dengan saling berinteraksi secara terus-menerus. Menurut Rukminto, sebuah komunitas merupakan kombinasi dari 3 hal utama, yaitu 1. Ruang lingkup, di mana ruang lingkup sebagai dasar yang mengidentifikasi sebuah komunitas, juga mengilhami anggota untuk berbagi pengetahuan, mengemukakan ide. Tanpa adanya ruang lingkup, komunikasi hanyalah sekumpulan orang. 2. Anggota. Jika sebuah komunitas memiliki anggota yang kuat, maka dapat membantu meningkatkan interaksi dan hubungan yang didasari oleh saling menghormati dan kepercayaan. Dan yang ketiga yaitu praktis, merupakan sekumpulan kerangka, ide, alat, informasi, gaya, bahasa, sejarah, dan dokumen yang dibagi oleh sesama anggota komunitas. Jika ruang lingkup merupakan yang menjadi fokus sebuah komunitas, maka praktis merupakan pengetahuan spesifik yang dikembangkan, disebarkan, dan dipertahankan. Keberhasilan praktis bergantung dari keseimbangan antara gabungan aktivitas dan hasil dari aktivitas tersebut, seperti dokumen atau alat. Community relation. Relation atau hubungan komunitas adalah upaya aktif yang dilakukan oleh korporasi dalam membangun dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat tempat mereka beroperasi. Prinsip yang mendasari community relation bahwa ketika sebuah perusahaan menerima tanggung jawab sipilnya dan mengambil minat aktif dalam kesejahteraan komunitasnya, maka ia memperoleh sejumlah manfaat jangka panjang dalam hal dukungan masyarakat, loyalitas, dan niat baik. Hubungan yang baik ini dapat terjalin melalui interaksi, berbagi barang, layanan, fasilitas, waktu, sehingga semua itu dapat menjadi ikatan emosional lingkungan terhadap perusahaan semakin meningkat. Melalui interaksi tersebut, dampaknya dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu lingkungan akan menjadi lebih baik. Menurut mantan staf Community Relation Beltalphon dalam buku Public Relation dan Community Relations yang ditulis oleh Yosal Iriantara, komunitas bukan lagi orang yang tinggal pada lokasi yang sama, tapi juga menunjukkan terjadinya interaksi di antara kumpulan orang-orang tersebut. Dalam pengertian klasik, komunitas dipandang hanya salah satu bagian dari publik yang dilayani dalam kegiatan PR yang dikategorikan sebagai publik eksternal. Namun dalam praktik PR mutakhir yang cenderung mengganti dan mengubah istilah publik dengan community, komunitas adalah semua stakeholder yang dilayani organisasi. Hubungan organisasi dengan komunitas bukan sekadar soal bertetangga belaka. Karena itu, hubungan organisasi dengan komunitas lebih tepat dipandang sebagai wujud tanggung jawab sosial organisasi. Hubungan dengan komunitas merupakan usaha titip diri kepada lingkungan, kepada penduduk sekitar agar tidak mengganggu dan dapat mempertahankan citra perusahaan di mata publik. Seperti yang diungkapkan oleh Wilbur Bill Pick dalam karyanya Community Relation yang dimuat Leslie's Public Relation Handbook.
Hubungan dengan komunitas sebagai fungsi hubungan masyarakat merupakan partisipasi suatu lembaga yang berencana, aktif, dan sinambung dengan masyarakat di dalam suatu komunitas untuk memelihara dan membina lingkungannya demi keuntungan kedua pihak, lembaga, dan komunitas. Kutlib dan Center juga menitik beratkan pada pentingnya partisipasi yang nyata. Dalam bukunya Efektif PR mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan hubungan dengan komunitas, pentingnya diketahui apa yang didambakan komunitas bagi kesejahteraannya dan bagaimana cara menilai kontribusi tersebut. Partisipasi organisasi pada komunitas itu berkisar pada kebutuhan pokok yang akan tercakup dalam 11 unsur, yaitu kesejahteraan komersial, dukungan agama, berumur panjang atau pendek, lapangan kerja, fasilitas pendidikan yang memadai, hukum, ketertiban dan keamanan, pertumbuhan penduduk, perumahan beserta kebutuhannya yang sesuai, kesempatan berrekreasi dan berkebudayaan yang bervariasi, perhatian terhadap keselamatan umum dan penanganan kesehatan yang progresif. Proses community relation. 1. Ada pengumpulan fakta. 2. Perumusan masalah. Yang ketiga, perencanaan dan pemrograman. 4. Aksi dan komunikasi. 5. Evaluasi. Sebelum seseorang mengambil sebuah tindakan, misalnya seorang PR dari sebuah perusahaan, sebelum ia menjalankan tugas-tugasnya, ia dituntut untuk mengetahui beberapa hal. Yang pertama, apa yang diperlukan oleh publik. Yang kedua, siapakah yang termaksud di dalam publik ini. Yang ketiga, bagaimana keadaan publik dipandang dari berbagai segi. Yang keempat, mengapa publik bersikap apatis, menentang, dan sebagainya. Lalu, berdasarkan fakta-fakta ini, PR membuat rencana tentang apa yang akan dilakukan atau apa yang harus dilakukan dalam menghadapi problema yang ada. Selanjutnya yaitu program Community Relation dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan, dan menurut Kutlib, Center, dan Broom, yaitu 1. Memberikan informasi pada komunitas tentang organisasi itu sendiri, produk yang dihasilkan, pelayanan yang diberikan, serta aktivitas yang dilakukan. 2. Meluruskan kesalahpahaman dan menanggapi kritikan publik disertai upaya menggalang dukungan dan opini yang positif. 3. Mendapatkan dukungan secara hukum yang akan mempengaruhi iklim kerja komunitas. 4. Mengetahui sikap, pengetahuan, dan harapan komunitas. 5. Mendukung sarana kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan aktivitas budaya. 6. Mendapatkan pengakuan yang baik dari pemerintah setempat. Dan yang ketujuh, membantu perkembangan ekonomi lokal dengan membeli barang-barang kebutuhan dari wilayah setempat. Dari ketujuh tujuan tersebut, nampak bahwa program Community Relation sesungguhnya tidak hanya masalah perbaikan ekonomi, namun disertai juga upaya pemberdayaan akses informasi dan komunikasi. Juga perlu ditekankan bahwa harapan komunitas terhadap organisasi tidak hanya sesuatu yang berbentuk fisik seperti gaji atau lapangan kerja, namun juga intangible atau tidak fisik seperti partisipasi organisasi, keamanan, dan rasa bangga. Bentuk dan karakteristik komunitas. 1. Besar atau kecil. Keanggotaan di beberapa kelompok ada yang hanya terdiri dari beberapa anggota saja, ada yang mencapai 100 anggota. Yang kedua, ada terpusat dan tersebar. Sebagian besar suatu komunitas berawal dari sekelompok orang yang bekerja di tempat yang sama atau memiliki tempat tinggal yang berdekatan. Sesama anggota komunitas saling berinteraksi secara tetap, serta ada beberapa komunitas yang tersebar di berbagai wilayah. Yang ketiga, berumur panjang atau pendek. Dalam perkembangannya, terkadang sebuah komunitas memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan jangka waktu keberadaan sebuah komunitas sangat beragam, dan setiap komunitas tentunya memiliki masanya masing-masing. Ada yang dapat bertahan dalam jangka tahunan atau bahkan puluhan, namun ada juga komunitas yang berumur pendek. Yang keempat, ada internal atau eksternal. Sebuah komunitas dapat bertahan sepenuhnya dalam unit bisnis atau bekerja sama dengan organisasi yang berbeda. Yang kelima, homogen atau heterogen. Sebagian komunitas berasal dari latar belakang yang sama, serta ada yang terdiri dari latar belakang yang berbeda. Pada umumnya, jika sebuah komunitas berasal dari latar belakang yang sama, komunikasi akan lebih mudah terjalin. Sebaliknya,
Jika komunitas terdiri dari berbagai macam latar belakang, diperlukan rasa saling menghargai dan rasa toleransi yang cukup besar satu sama lain. Yang keenam, ada spontan atau disengaja. Beberapa komunitas ada yang berdiri tanpa adanya intervensi atau usaha pengembangan dari suatu organisasi. Anggota secara spontan bergabung karena kebutuhan berbagai informasi dan memiliki minat yang sama. Pada beberapa kasus, terdapat komunitas yang secara sengaja didirikan, secara spontan atau disengaja, tidak menentukan formal atau tidaknya sebuah komunitas. Lalu yang ketujuh ada tidak dikenal atau dibawahi sebuah institusi. Sebuah komunitas memiliki berbagai macam hubungan dengan organisasi, baik itu komunitas yang tidak dikenali maupun komunitas yang berdiri di bawah sebuah institusi. Selain itu, diperlukan juga untuk mengidentifikasi pola hubungan komunitas dengan organisasi. 1. Enabling linkage merupakan bentuk hubungan antara organisasi dengan kelompok sosial yang memberikan otoritas dan kontrol yang memungkinkan organisasi eksis, termasuk hubungan dengan pemerintah lokal, khususnya dengan orang-orang kunci. 2. Functional linkage. Ada dua pola hubungan, yaitu input linkage dan output linkage. Input meliputi hubungan dengan karyawan lokal, kelompok atau asosiasi lokal, dan penyedia bahan-bahan mentah, uang, yang menyediakan input bagi organisasi. Output berkaitan dengan hubungan organisasi dengan organisasi lain yang menggunakan produknya seperti konsumen. Yang ketiga yaitu normative linkage, yaitu merupakan hubungan organisasi dengan organisasi lain yang menghadapi masalah yang sama atau memiliki nilai-nilai yang sama. Dan yang terakhir yaitu diffuse linkage, yaitu merupakan bentuk hubungan dengan elemen masyarakat yang berperan dalam penyebaran opini publik, seperti hubungan dengan media lokal dan para pemuka pendapat lokal. Mengapa sih sebuah perusahaan harus melakukan community relation? Perusahaan tumbuh dan berkembang atas partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus menyadari bahwa hubungan yang baik dengan masyarakat merupakan salah satu pilar pendukung keberlangsungan bisnis secara kontinu. Lalu, sebagai wujud nyata untuk terus menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar, perusahaan turut serta memberikan apa yang bisa disumbangkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Selanjutnya, community relation merupakan suatu aktivitas yang terencana dari suatu organisasi dan ada beberapa alternatif tahapan manajerial yang ditawarkan. Namun, pada intinya adalah sama saja. Lalu, Kelly mengemukakan adanya 5 tahap manajerial, yaitu riset, penentuan tujuan, penyusunan program dan implementasi, evaluasi, dan diakhiri dengan pendampingan. Mari kita bahas satu-satu. Tahap penemuan fakta adalah dalam tahap ini PR melakukan riset untuk mendapatkan fakta yang ada berkaitan dalam organisasi. Tahap perencanaan, berdasarkan identifikasi masalah dan temuan fakta yang ada, PR menentukan tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan program hubungan komunitas yang pada dasarnya terdiri dari 2 tipe program, yaitu program komunikasi dan program keterlibatan organisasi dalam komunitas. Yang ketiga yaitu tahap aksi dan komunikasi. Dalam tahap ini, strategi aksi berkaitan dengan implementasi program, perubahan-perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan strategi komunikasi yang berkaitan dengan upaya pengkomunikasian program. Yang keempat yaitu tahap evaluasi. Dalam tahap ini, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap output yang dihasilkan, namun juga input, yaitu berkaitan dengan kelengkapan pemahaman akan komunitas, dan outcome, yaitu perubahan sikap maupun perilaku yang pada akhirnya memberikan gambaran akan reputasi organisasi di mata publik. Yang terakhir yaitu tahap pendampingan. Program hubungan komunitas merupakan program yang berkelanjutan, sehingga dalam hal ini PR perlu melakukan beberapa hal seperti selalu menginformasikan perkembangan terakhir yang terjadi dalam organisasi, mengembangkan komunitas timbal balik yang memungkinkan, lalu secara rutin melakukan kontak dengan komunitas untuk menjaga dan memupuk hubungan baik. Lalu kita masuk ke contoh community relation. Yang pertama ada community health, yaitu berupa seperti kitanan massal ataupun pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis. Yang kedua, disaster relief atau bantuan bencana. Yang ketiga, blood charity atau donor darah. Yang keempat, health and clean environment. Yang kelima, sponsorship.
Selanjutnya yaitu CSR. CSR merupakan upaya dari perusahaan sebagaimana untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perusahaan dan memaksimalkan dampak positif, di mana hal ini ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholder, baik dalam ranah ekonomi, sosial, lingkungan, agar dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan perusahaan untuk berperilaku etis terhadap lingkungan perusahaan berada, serta berusaha meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang akan diterima perusahaan, di mana mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan atau triple bottom line. Jadi, inti CSR adalah kegiatan korporasi yang juga berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial. Tujuan Corporate Social Responsibility atau CSR. Tujuan adanya CSR adalah supaya perusahaan dapat membagi aktivitas atau kegiatan yang biasa dilakukan perusahaan sesuai dengan norma-norma dan etika yang diterapkan dan ditujukan kepada masyarakat. Juga bertujuan untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya sekaligus melaksanakan promosi yang baik terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dilaksanakannya program CSR adalah untuk meningkatkan usia operasional perusahaan dengan melakukan tanggung jawab sosial yang menitik beratkan pada 3 aspek 3P, yaitu People, Planet, and Profit, di mana dalam penerapannya fokus pada pemberdayaan masyarakat yang memang dirancang untuk jangka waktu panjang dan berkelanjutan atau sustainable. Kemudian, Untung menyebutkan bahwa terdapat 10 manfaat dari kegiatan CSR bagi perusahaan, yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra brand perusahaan. 2. Mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial. 3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. 4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 5. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. 8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dan yang ke-10 yaitu peluang mendapatkan penghargaan. Hal ini karena ada anggapan dari paham klasik bahwa satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan dalam hal tanggung jawab perusahaan adalah memperoleh keuntungan secara sebanyak-banyaknya. Namun, semakin tinggi atau rendah rating implementasi CSR sebuah perusahaan, maka semakin tinggi atau rendah pula nilai profitabilitas yang diperoleh perusahaan. Selain itu, kesukarelaan dan komitmen perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR akan memberi keuntungan bagi perusahaan dengan meningkatnya reputasi dan citra perusahaan. Bagi masyarakat, manfaat yang diakibatkan oleh CSR adalah kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh perusahaan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Selain itu, kegiatan CSR juga dapat mempererat hubungan antara masyarakat dengan perusahaan pada situasi win-win solution. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, adanya beasiswa bagi anak kurang mampu yang berada di daerah tersebut. Yang ketiga, meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum. Yang keempat, adanya pembangunan fasilitas desa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan berdiri. CSR dalam perspektif masyarakat diibaratkan sebagai tanggung jawab perusahaan yang mampu memberikan manfaat serta 15 dampak positif terhadap masyarakat itu sendiri. Dari sisi tanggung jawab ekonomi meliputi mendapatkan keuntungan dari pemegang saham, memperoleh kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan, mendapatkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, proses CSR ada 3, yaitu yang pertama, perencanaan planning merupakan proses awal bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR dan mencapai tujuan perusahaan setelah melaksanakan kegiatan CSR, di mana di dalamnya terdiri dari kebijakan, aturan, prosedur, strategi, penganggaran dana untuk proses pelaksanaan kegiatan CSR, dan yang paling penting adalah perencanaan harus dipikirkan secara matang-matang oleh pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua yaitu implementasi CSR.
Menurut Solihin, sangat diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang mampu menjamin terlaksananya program CSR secara baik dan efektif, dan kondisi tersebut antara lain implementasi CSR harus memperoleh persetujuan dan support dari seluruh stakeholder, lalu ditetapkannya pola hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat secara jelas, dan yang ketiga yaitu adanya pengelolaan program dengan baik. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Ini sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dan pencapaian tujuan dari program CSR, serta untuk memastikan apakah ada penyimpangan selama program dilaksanakan atau tidak yang nantinya akan ada koreksi. Lalu ada tahap evaluasi dengan metode monitoring yang merupakan tahap yang harus dilakukan secara konsisten untuk mengukur tingkat efektivitas program CSR yang terlaksana. Evaluasi harus dilakukan secara baik pada program tersebut, berhasil ataupun gagal, karena tahap inilah yang menentukan apakah program yang terlaksana itu berhasil atau gagal, sehingga dari hasil monitoring dan evaluasi bersama akan menentukan langkah pengambilan keputusan bagi perusahaan. Apakah program ini akan dilanjut, dihentikan, ataupun diperbaiki dengan mengembangkan program yang telah diimplementasikannya. Contoh kegiatan CSR yaitu memperingati World Oral Health Day atau Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia tahun 2023. Unilever Indonesia melalui brand Pepsodent bersama dengan FDI, World Dental Federation, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia menggelar kampanye konsultasi gigi sekarang, Gigi Kuat untuk Senyum Indonesia. Kampanye yang diluncurkan di SDN Karet Tengsin 15 Jakarta ini menjadi momen untuk mengedukasi masyarakat menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, serta mengawali kebiasaan berkonsultasi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Baik, sekian pembahasan dari tim kami mengenai Community Relations dan CSR. Kurangnya materi yang ditampilkan agar menjadi saran dan masukan, serta kelebihannya agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.